Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randy Firmansyah dengan NIM 212410103020. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai basis data yang berkaitan dengan materi join. Join ini adalah suatu perintah di mana untuk penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi yang lengkap. Dan join ini itu banyak sekali beberapa macamnya atau jenisnya. Semisal ada sub join, inner join, dan outer join. Nah, baik, di sini saya akan mengulas mengenai join. Ada soal yang di modul 13 select multi tabel. Nah, di sini ini kan terdapat apa ya namanya, tabel ya, tabel yang terdapat relasinya dengan entity lain, dengan tabel-tabel lain, yang dimana ini nanti buat acuan kita menselect sebuah tabel dan kita joinkan. Kita lihat dari tabel ini apakah tabel satu dengan tabel yang satunya lagi itu berelasi enggak. Nah, jika berelasi, kita bisa menjoinkan tabel antara tabel satu dengan tabel tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai select dua tabel. Oke, di sini tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Oke, langsung saja kita ke PostgreSQL. Nah, di PostgreSQL saya telah membuat query-nya sampai yang paling bawah, soal paling bawah. Itu yang pertama adalah soal A Nornam. Oke, yang ini tampilkan nama-nama produk. Oke, di sini kita select produk name. Nah, karena di sini kita melakukan join, kita inisialkan dulu produk name ini dari tabel apa. Nah, produk name ini pun merupakan tabel dari produk ini. Coba kita yang ini produk name. Nah, karena produk name ini merupakan kolom dari tabel produk, di sini kita inisialkan P untuk nama asli produk dengan kita tentukan kolomnya apa, P produk name, dan selanjutnya harga. Harga merupakan kolom yang terdapat di produk juga, unit price. Jadi kita tuliskan sini P unit price. Yang ketiga, nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nama kategori. Nama kategori. Nah, di sini di produk kan tidak ada yang namanya nama kategori. Maka dari itu, kita lihat ke select categories. Nah, di categories di sini kan terdapat kategori name. Nah, maka dari itu kita ambil kolom kategori name dari tabel kategoris. Kita untuk tabel kategoris kita inserkan dengan C, lalu kita cantumkan kolomnya kategori name. Setelah itu, jika sudah, maka from products, karena yang P ini merupakan dari tabel products, kita cantumkan from products P. Jangan lupa kita cantumkan inisialnya juga buat mengidentifikasikan inisial yang ini yang kita pakai di atas. Lalu kita joinkan, kita masukkan perintah join, dijoinkan dengan apa, digabungkan tabelnya dengan apa, tabel apa. Nah, kita gabungkan tabel products dengan kategoris, karena di sini menampung kategori name dengan kategoris, lalu misalnya C. Nah, di sini saya memakai
using kategori ID. Nah, using kategori ID ini merupakan foreign key-nya antara kedua relasi product name dengan kategori produk dengan kategori. Ini kategori ID merupakan foreign key-nya. Jadi kita cantumkan foreign key-nya di sini. Lalu di sini terurut berdasarkan nama kategorinya. Berarti kita urutkan, kita order by dari kategori name-nya. Oke. Sekarang kita jalankan. Maka hasilnya akan terurut dari kategori name, yaitu yang terkecil B, C, D, E, F, G, dan C. Oke, di sini product name sudah tercetak, unit price tercetak, kategori name sudah tercetak. Oke, selanjutnya ke A7. Tampilkan nama perusahaan customer di transaksi pembelian. Oke. Di sini customer kita insertkan C, lalu kita masukkan nama perusahaan yang kita butuhkan kolomnya, yaitu company name. Lalu kategori barangnya terurut berdasarkan jadi transaksi pembelian yang pernah dilakukan. Jadi order ID ini di tabel order kita inisialkan order dengan O, lalu serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Order date juga misalnya O, lalu kita from orders O kita joinkan dengan customer, lalu kita inisial C, lalu kita pakai on. Nah, bedanya dengan query yang di atas ini A6 dengan A7. Yang A6 ini kan pakai using ID, dan sedangkan ini pakai on. Bedanya di sini. Kalau di using ID kita cukup satu kali aja cantumkan foreign key-nya, langsung kategori ID. Tidak perlu kita identifikasikan foreign key terletak di tabel yang ini dengan yang ini. Tidak. Kalau pakai on itu kita begitu. On. Misal foreign customer ID. Ini relasinya sama apa aja? Nah, misalnya O, order, dan C, customer. Kita masih menyantumkan keduanya kalau pakai on. Nah, sedangkan kalau pakai using, kita cukup satu kali. Berarti kalau ini pakai using, kita masukkan foreign-nya saja, customer ID, John gitu. Jadi inisial O dan C ini tidak usah dicantumkan. Selanjutnya yaitu turun berdasarkan nama perusahaan. Jadi order by company name. Kita select. Nah, turun dengan company name yang paling absennya paling awal, yaitu A. Oke. Selanjutnya A8. Tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Kita tampilkan, kita select karena ID orders, tanggal order. Oke. Di sini kita memakai 3 joinan, 3 gabungan 3 tabel, yaitu yang pertama order details, order sama products. Oke. Di sini ID orders, order ID-nya kita ambil dari order details, lalu tanggal ordernya kita ambil dari tabel orders kolom order date, sedangkan ID barang yang dibeli pada order tersebut kita maaf salah ini yang di 4 ya. Ini di sini
Oh iya, karena ini kan tadi select 2 tabel, belum sampai ketika, belum lebih dari 2 tabel ini. Mohon maaf, tadi ada kesalahpahaman. Di halaman kita tadi kan suruh mencetak order ID, order date, dan produk ID. Nah, bedanya lagi halaman dengan query-query yang di atas, A6, A7, di halaman saya memakai yang lebih sederhana lagi, tanpa menggunakan inisial seperti CO, inisial tabelnya, lalu foreign key-nya juga saya masukkan ini. Di sini saya menggunakan perintah natural join. Jadi natural join ini itu merupakan operasi equijoin yang memiliki kesamaan dalam semua field yang memiliki nama yang sama dalam tabel, misalkan tabel R dan tabel S. Nah, dalam hal ini kita dapat menghilangkan kondisi dalam operasi join karena menghasilkan dua field dengan nama yang sama. Jadi mudah sekali dengan natural join, kita cukup men-select apa yang diselect nanti, kolom order ID, lalu kolom order date, kolom produk ID. Nah, setelah itu kita from, ini karena join kan from order details, lalu kita joinkan dengan order, cuman memakai natural join tanpa kita ada inisial seperti ini ya. Oke, ini tidak ada. Lalu kita jalankan. Hasil. Ini adalah natural join. Ini itu cara paling sederhana untuk menggabungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain. Namun ada sikon tertentu atau syarat-syarat tertentu ketika kita menggunakan natural join. Oke, selanjutnya adalah B4. Select lebih dari 2 tabel. Nah, sekarang ini lebih dari 2 tabel. Ya. Benar kan? Berarti ada 3 tabel yang kita joinkan, orders, order details, dan products. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta barang yang terjual. Kita OD, ini inisial dari order details, lalu kolomnya order ID, tabel order, kolomnya order date, tabel produk, kolomnya produk name, tabel produk P, kolomnya unit price. Lalu kita joinkan, kita menggunakan join biasa, lalu kita using order ID, antara order detail dengan orders, antara orders dengan order detail itu kalian punya order ID, lalu products dengan orders detail kalau ya itu selanjutnya adalah produk ID. Kita jelaskan berhasil. Ini tercetak order ID-nya berapa, order date-nya, produk name, dan unit price-nya. Selanjutnya B5, tampilkan nama lengkap employee serta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Untuk nama lengkap kita ambil dari employee, tabel employee yang terdiri dari first name dan last name. First name, last name kita gabungkan seperti di materi sebelumnya. Dasar-dasarnya, cara penggabungannya kita pakai seperti ini, perintah seperti ini, lalu kita spasi, lalu last name-nya, lalu kita aliaskan. Dalam penggabungan ini kita aliaskan menjadi sebuah nama lengkap. Lalu tampilkan tabel teritori, kolomnya teritori description. From employee join, kita joinkan employee ini, kita joinkan dan employee territories. Di sini ada ini employee territories. Di sini ada relasi ya employee ID dengan territory ID. Lalu inisialnya kita beri ET, lalu intinya employee ID. Nah, setelah itu kita joinkan dengan tabel teritori. Nah, yang ini. Teritori dengan teritori description. Kita joinkan teritori ID. Lalu kita jalankan. Nah,
sesuai nama lengkap. Nancy Davlio, ya tempat teritori employee-nya yaitu Winton. Nancy Davlio lagi ada di Newart, Andrew Fuller, banyak. Oke, selanjutnya 6, tampilkan nama customer order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Di sini 1, 2, 3, 4. Oke. 4 kolom, yaitu kita select nama customer. Karena nama customer, kita lihat dulu customer. Nama customer di sini saya kurang tahu juga untuk nama spesifikasi customer itu kita lihat dari company name-nya atau contact name-nya. Nah, karena di sini saya juga agak canggung, jadi di sini saya menggunakan untuk nama customer-nya kita pakai yang contact name, bukan yang company name. Karena menurut saya company name kan company, nama perusahaan, bukan nama customer-nya. Jadi saya pakai contact name. Contact name, lalu order ID, ini dari tabel lain, order date juga sama dengan order ID tabelnya. Lalu ship name ini sama dengan order ya. Nah, di sini kita pakai natural join lagi karena lebih sederhana. Orders, customers, cuma di sini tanpa inisial lalu kita jalankan. Nah, biasanya begini. Dia akan munculkan sesuai nama supplier, nama customer, order ID, tanggal order, terus nama shipper yang mengirimkan barangnya. Shipper yang mengirimkan barang dari Paul Henriot itu Vince et al. Joseph Tom Special. Oke, lanjut saja mungkin ke B7. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nama supplier saya mengacu pada kontak name lagi, lalu dan customernya kategori kategori barang dari tabel customer, ini dari tabel supplier, ini customer. From supplier S kita gabungkan join products. Oke. Karena supplier ini tidak langsung memiliki relasi dengan kategori name ya. Jadi kita memakai products untuk jembatan agar supplier dengan kategori name ini juga bisa berkaitan. Jadi supplier ini memiliki relasi dengan products dan kategori ini memiliki relasi dengan products, bukan kategori ini memiliki relasi dengan supplier. Karena tidak memiliki relasi, jadi kita menggunakan satu tabel bantuan untuk menggabungkan kedua supplier dengan customer. Products P on supplier ID perhentinya, lalu kita jadikan lagi kategori dengan products, perhentinya kategori. Kita jalankan. Nah, di sini akan ditampilkan sesuai syaratnya ya. Meskipun di sini ada products, kenapa products kok nggak muncul? Padahal di sini ada join, karena products tidak kita tampilkan di select. Dia cuma sebagai jembatan untuk menggabungkan antara tabel supplier dengan customer. Langsung saja ke C5. Select multi-table dengan syarat. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategori beverage dan harganya di bawah $10. Oke, kita select produk name. Kita di sini memakai natural join lagi tanpa initial. Lalu unit price dan kategori name. From products kita natural joinkan dengan kategoris. Di mana untuk produk yang kategori beverage dan harganya di bawah, jadi kita memakai perintah where. Karena
di judulnya sudah tertera, select multi-table dengan syarat. Dengan syarat kategori name-nya itu beverage dan harganya di bawah $10. Nah, beverage ini kenapa saya menggunakan elect? Karena elect ini itu menjaga ketika tulisan atau apa ya, ketika status beverage ini itu hurufnya itu ada yang besar atau kecilnya, itu kan besar kecilnya itu kan sangat berpengaruh. Jadi saya panggil misalnya begini deh, coba kan sama dengan beverage, lalu kita jelaskan, dia akan tidak sampai karena beverage ini kalau kita lihat dari kategori name, coba kita ke kategoris. Nah, beverage B-nya kan besar, dia memiliki abjad pertama itu B besar, sedangkan di sini kita pakai kecil. Nah, kan di perintah where itu ada elect sama like. Like itu apa? Like itu jarang digunakan, yang digunakan terkadang elect. Nah, ketika B ini kecil kan tidak sama dengan ini, namun dengan depannya kita berikan perintah elect, dia akan gimana ya? Dia akan mengantisipasi, mengeceknya. Nah, apakah ini sama dengan kategori name yang di sini? Sama, cuman beda huruf besarnya saja di depan. Karena di sini ada perintah elect, dia akan tetap memunculkan karena sama, abjadnya sama semua, cuman beda kapitalisasinya saja. Misal kita pakai elect, nah dia akan muncul beverage. Misal kita pakai like, tidak akan muncul. Jadi dengan elect ini kita bisa meminimalisir kesalahan yang terletak pada kapital huruf besar kecilnya status lah. Misal ini sebenarnya beverage begini kan, jadi bisa kita pakai misal kita salah nih B dengan ada perintah kita tidak perlu khawatir, oh ini sama, tetap saya tampilkan meskipun dia ini berbeda. Oke. Jadi elect itu benar. Nah ini sudah ya hasil produknya ini, saya ini kategorinya beverage sesuai. Yang di bawah universe-nya 10. Lanjut C6. C6 tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian turut berdasarkan tanggal pembelian. Oke. Di sini lebih rumit lagi mungkin, bisa dikatakan lebih rumit. Kita pakai select. Di sini nama perusahaan, company name, lalu kita pakai country dari customer, order ID dan order date dari tabel order. From orders join, kita joinkan dengan customer C, lalu kita kasih currency-nya on, customer ID yang di order ID, di order tabel orders, dan customer ID di tabel customer. Where dengan syarat country-nya, negaranya ini itu dari USA, dan kita extra. Mengapa kita pakai extra? Karena di sini terdapat perbandingan ini order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997. Berarti ada kita menghitung perselisihan antara order date dengan tahun yang 1997. Kita pakai extract year from order date-nya. Ini nanti akan ambil order date khusus di tahunnya saja, year, lalu yang di bawah 1997.
terurut berdasarkan order date-nya, order by. Kita jalankan. Nah, ini tampil USA semua. Now positioning dari USA dengan order date di bawah 97. Ini. Sesuai order date-nya interseksi. Seperti itu. Selanjutnya tidak perlu lama-lama, langsung ke C7. Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang memberikan barang untuk order yang tujuannya pengirimannya sama dengan negara asal, employee dari 8 setelah 97. Di sini kita select kontak name, sama. Nama customer, kita mengacunya pada kontak name, bukan company name. Order ID, order date, dan company name dari supplier. From customer, kita izinkan dengan orders, lalu foreign key-nya kita tulis dulu, customer ID di tabel customer dan order, lalu kita izinkan dengan shipper on, kita ship via, order ship via, dan supplier shipper ID. Nah, lalu kita izinkan dengan employee on, employees ID E, dan employees ID di O, dan ini di E. Dengan syarat country per barang untuk order tujuan pengirimannya sama dengan negara asal. Jadi country-nya, country dari employee-nya itu nama customer-nya ini, country dari nama customer-nya itu sama dengan pengiriman shipper yang mengirim. Lalu dan kita ada N, setelah kita bandingkan lagi, selisihkan lagi tahun di order date-nya itu di bawah 97. Kita jalankan. Nah, ini kontak name-nya Paula Wilson, order ID ini, order date-nya di bawah 979. Dengan syarat negara dari kontak name-nya, negara dari nama customer-nya itu sama dengan pengirim shipper sama dengan yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee-nya, nama customer-nya. Ya, dari employee-nya. Lanjut langsung ke C8. Untuk produksi yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Baik, jadi di sini kita select unit price, harga, dengan company name, kategori name, from, products, initial P, join supplier, initial S, on supplier ID, foreign key dari antara products dan S, supplier. Lalu kita joinkan lagi kategoris, supplier dengan kategoris, products ya, produk dengan kategoris P kategori dan C kategori. Dengan syarat unit price-nya, harganya 5-10 dolar. Baik, kita menggunakan perintah between 5 and 10, 5 and 10, 5 and 10. Kita jalankan. Nah, akan tampil unit price-nya di rentan 5-10. Udah. Selanjutnya yaitu yang D, yang terakhir self join. Jika E1 many dan E2 tujukan KD E1 dan E2 ini digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang jadi manager, tabel E1 atau E2? Oke. Kita langsung saja mungkin di sini. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many, dan E2 one pimpinannya. Nah, ini save join ini seperti yang di tabel. Nah, bentuknya seperti ini. Dia merupakan penggabungan tabel, tetapi penggabungannya itu bergabung dengan tabelnya sendiri.
dia menggabungkan tabelnya sendiri gitu, alias tabel namun dalam penggabungan tabelnya dia itu menggunakan alias tabel yang berbeda, namun tabel yang digabungkan itu sama dirinya sendiri, dia menggabungkan dirinya sendiri, self join namanya. Ini dia memutar di sini, kembali lagi ke tabel ini teman-teman. Nah, kita lihat nama lengkap employee. Jadi kita menggunakan E2 mana E1 jika E1 many dan E2 one. Oke. Kita pakai E2 terlebih dahulu, first name sama last name dari employee ya. Kita aliaskan sebagai pimpinan dan E1 sebagai bawahan. Lalu kita from employees E1 kita bandingkan menggunakan left outer join employees E2 on E1 karena di sini kita menggunakan reports to report E1 reports to sama dengan E2 employees ID. Jadi nanti kita tambahkan dulu. Nah, jika kita pakai left outer, nanti dia di pimpinan pasti akan begini. Jadi pimpinan dari Andre Fuller, bawahannya itu Nancy, pimpinannya Andre Fuller. Nah, sedangkan Andre Fuller jika masih ke bawahan dia tidak mempunyai pimpinan, dia nol. Nah, dia membandingkan dengan yang kiri, jadi nol otomatis ada di bagian kiri jika tidak ada. Karena Andre Fuller ini pimpinan, jika kita tarik ke bawahan dia tidak punya pimpinan. Dia tidak punya atasan lagi. Nah, misal ini Andre Fuller punya bawahan namanya Janet Leverling. Andre Fuller punya bawahan Margaret. Andre Fuller semua ini. Nah, sedangkan Andre Fuller sendiri itu kan merupakan pimpinan. Jadi meskipun dia dianggap bawahan, ketika dia di bawahan, atasannya lagi sudah tidak ada. Nah, karena tidak ada, di sini akan ditampilkan nol. Jadi perbandingannya left outer begitu. Nah, selanjutnya ini sama nama lengkap bawahan serta lengkapnya termasuk nilai yang tidak, ini termasuk pimpinan yang tidak memiliki pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi perbandingannya itu bukan menggunakan right outer join maupun left outer join. Berarti kita menggunakan full outer join. Ini full outer. Sama seperti yang di atas sebenarnya. Namun begini. Nah, dia tidak fokus kekosongan nol ini tidak fokus di left outer semua, left join di sebelah kiri semua. Jadi di kanan juga ada, di left outer juga, karena di sini dia akan disuruh memunculkan atau menampilkan nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi Andre Fuller ini merupakan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Namun Nancy Dafolio merupakan sebuah pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Karena Nancy Dafolio ini tidak memiliki bawahan, dia diisi dengan nol. Sedangkan di sini Andre Fuller merupakan pimpinan dari bawahannya Nancy Dafolio. Sedangkan Nancy jadi pimpinan, dia tidak memiliki bawahan. Jadi gitu. Oke, mungkin itu tadi presentasi tugas mengenai join select multi label yang pertama. Mungkin sekian presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.